Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mengawali perenungan Sabtu Sunyi saat ini. Sabtu Sunyi adalah saat-saat kita merefleksikan diri kita. Kita mencoba untuk merenungkan apa yang ada di dalam hati dan kehidupan kita ketika kita menghayati bahwa Tuhan Yesus Kristus telah disalib untuk dosa dan kesalahan kita. Dan di dalam hati kita masing-masing mengakulah yang demikian. Perenungan Sabtu Sunyi saat ini ya Tuhan, kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang tiada pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudaraku sekalian saat ini. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 361. Kidung Jemaat 361, kita menyanyikannya baitnya yang pertama. Di salibmu ku sujud, miskinmu dan lemah. Yesus kau harapanku, agar ku selamatkanlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibku sujud, diriku selamatkanlah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan pada perenungan Sabtu Sunyi saat ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon terang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Allah yang kami sembah sujudi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari ini, ya Tuhan, kami hendak merenungkan bersama-sama akan keberadaan kehidupan kami ketika kami menghayati bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mati untuk dosa dan kesalahan kami. Karena itu urapilah kami dengan Roh Kudus ya Tuhan, agar apa yang kami baca, renungkan bersama-sama ini boleh kami mengerti, terlebih mampu kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan malam hari ini, kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini yang akan kita baca dan renungkan terambil di dalam Injil Matius 27. Injil Matius 27, kita akan membaca ayat 57 sampai ayat 61. Injil Matius 27 ayat 57 sampai 61 yang demikian firman Tuhan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sudah menggulingkan sebuah batu besar di pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Amin. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang senantiasa membaca, merenungkan
terlebih yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-61 dituliskan yang demikian. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baru saja perhatian kita menyaksikan peristiwa kekejian yang dilakukan oleh umat manusia. Di luar batas kemanusiaan, ketika Tuhan Yesus disiksa hingga sampai mati di atas kayu salib. Dan yang tersisa saat ini, saudara-saudara, segenap para murid kemudian duduk diam di depan kubur Yesus. Rupanya mereka mencoba untuk menggali sisi dalam hati dan kehidupan mereka sendiri. Ketika Yesus disalib kemudian dikuburkan, selesai. Yang tersisa bagaimana mereka melihat keberadaan hatinya sendiri. Sama dengan kita saat ini, di malam Sabtu Sunyi saat ini, marilah kita melihat sisi dalam hati dan kehidupan kita. Jumat Agung telah kita lewati. Saat ini kita berada di ruang antara Jumat Agung dan besok kita akan melihat kemenangan Tuhan saat hari Paskah. Di tengah-tengah ruang inilah kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan sekaligus melihat kedalaman kehidupan kita. Kita renungkan, apakah layak kita dikasihi oleh Tuhan? Apakah kita layak dicintai oleh Tuhan? Sedangkan Tuhan sendiri amat sangat mencintai kehidupan kita. Tetapi kita sering justru menyia-nyiakan cinta Tuhan yang begitu dalam ini. Marilah kita merenungkan, marilah kita telisik kedalaman hati kita. Menjelang tengah malam, Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Dia berdoa, ditemani ketika para muridnya. Dia mengatakan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku ya Bapa. Tetapi dia harus ditangkap. Dia harus dihakimi tanpa kesalahan satupun. Dia dicambuk, dia didera. Sebenarnya adalah dosa kitalah yang ditanggungnya. Dia merasakan betapa sakitnya. Kesalahan-kesalahan kitalah yang ditanggungnya. Kekejaman demi kekejaman, cambukan demi cambukan. Dia adalah Tuhan kita. Seperti binatang, dia tanpa dihiraukan. Dia Tuhan kita. Dia menanggung dosa-dosa kita. Cucuran darah hanyalah untuk menebus dosa-dosa kita. Darah mengalir adalah kesalahan kita, kesombongan kita, keangkuhan kitalah yang ditanggungnya. Dia adalah Tuhan kita.
Layakkah aku Engkau cintai ya Tuhan? Dia harus memikul salib itu, gontai setapak demi setapak. Salib kamilah yang Engkau pikul ya Tuhan. Dosa dan kesalahan kami yang Engkau pikul Tuhan. Paku yang tertancap di tangan-Mu, Engkau merasakan kesakitan. Kaki-Mu dipaku. Oh Tuhan, Engkau merasakan kesakitan itu. Tiada lagi belas kasihan, tiada lagi perasaan iba yang Engkau terima. Tuhan, Engkau disalib. Oh Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Salah satu dari mereka yang menyalibkan Engkau adalah kami Tuhan. Salah satu yang menyiksa Engkau adalah kami Tuhan. Salah satu yang meludahi Engkau kami Tuhan. Engkau mati untuk dosa-dosa kami. Ampunilah kami Tuhan, menurut kasih setia-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita merenungkan dan menelisik bagaimana keberadaan kehidupan kita, ketika kita menyaksikan Tuhan yang disalib untuk dosa-dosa kita. Di tengah-tengah perenungan ini, mari kita haturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita mengaturkan persembahan diiringi dengan kita memuji nama Tuhan, melalui Kidung Jemaat 368, kita nyanyikan baitnya yang pertama. Pada kaki salib-Mu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung, salib-Mu, salib-Mu yang ku muliakan, hingga dalam surga kelak ada perhentian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita naikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan, dan nanti sekaligus kita menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, syukur atas kasih dan karunia-Mu saat ini. Ketika kami masih Engkau beri waktu untuk merenungkan atas seluruh perjalanan iman kami dan kehidupan kami. Banyak dosa dan kesalahan kami Tuhan, ketika kami merenungkan kehidupan kami ini sendiri. Ya Tuhan, di tengah-tengah situasi keprihatinan dengan pandemi virus corona COVID-19 ini yang mencemaskan
perjalanan kehidupan manusia saat ini. Tuhan, kami memohon lindungilah kami, berkatilah kami, berikanlah kasih karunia-Mu untuk senantiasa menyertai sepanjang kehidupan setiap kami dan setiap masing malam hari ini ketika kami merenungkan akan arti pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah-daerah hingga sampai pemerintahan desa-desa kami. Ketika menghadapi masalah pandemi virus corona ini, kami menyerahkan ke tangan kuasa-Mu. Ya Tuhan, lindungilah mereka, berikanlah hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintahan kami hanyalah untuk melindungi bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami boleh Tuhan bebaskan dari semua belenggu, dari semua pergumulan, terutama merebaknya virus corona ini. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk para medis, dokter dan tenaga medis yang ada, di mana ambil bagian untuk terus mengupayakan kesehatan bagi rakyat Indonesia ini. Kami juga menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan. Lindungilah mereka ya Tuhan, berikanlah kekuatan, tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka dalam menjalankan aktivitasnya untuk ambil bagian di dalam mengupayakan kesehatan bagi bangsa ini. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati, dan melindungi mereka. Berdoa juga ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan di tempat ini, setiap keluarga, setiap pribadi, lindungilah dalam menjalani kehidupan ini. Jauhkanlah dari segala mara bahaya, terutama terinfeksinya virus corona ini. Bagi saudara-saudara kami yang di dalam masa-masa perawatan, kami memohon ya Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah mereka, sehingga mereka boleh sembuh kembali seperti sedia kala. Dan bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh saudara-saudaranya yang meninggal karena terinfeksi virus corona, kami memohon berikanlah penghiburan dan kekuatan bagi kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami telah mengaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami, kiranya Tuhan menerima, menyucikan dan memberkatinya. Biarlah persembahan kami ini dapat menjadi sarana bagi pelebaran kerajaan Tuhan di atas bumi ini, terlebih khusus bagi kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih atas kasih karunia-Mu ini ya Tuhan, dan inilah doa-doa kami yang jauh dari sempurna ini. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Saudara-saudara, saat ini arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus Sang Sumber Hikmat Kebijaksanaan akan senantiasa menyertai, melindungi, dan memberkati kehidupan saudara-saudaraku semuanya, saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, dan Tuhan memberkati saudara-saudaraku semuanya. Amin. Bukan dengan emas perak kau menebus diri.
dan